Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Nur Fadila, NPM 2117020, Prodi Manajemen Universitas Batam. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi dari manajemen strategi. Materi pertama yang akan saya jelaskan terlebih dahulu ialah strategi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Pengertian selanjutnya mengenai manajemen strategi itu sendiri adalah proses pengambilan yang dilaksanakan oleh manajer dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang dinamis. Selanjutnya ialah materinya mempelajari manajemen strategi itu. Mempelajari manajemen strategi adalah kombinasi atau perpaduan dari belajar tentang bagaimana model, biasanya model yang sifatnya kuantitatif yang dapat membantu kita tentang bagaimana dan mengapa perusahaan membuat pilihan-pilihan strategi untuk dilakukan. Materi selanjutnya ialah intended, emergence, dan realist strategi. Yang pertama adalah penjelasan intended strategi adalah konteks merencanakan strategi untuk jangka panjang yang cukup panjang ke depan. Selanjutnya ialah emergence strategi adalah melakukan pemutahiran dan penyesuaian strategi sepanjang strategi tersebut sedang dieksekusi. Kemudian ada realist strategi ialah tingkat konsistensi dalam tindakan strategi perusahaan. Kemudian intended strategi contohnya ada pada perusahaan dari Facebook, yaitu Mark dan tiga rekannya pada tahun 2003 membuat situs FaceMesh, di mana situs itu digunakan untuk menilai kecantikan perempuan dengan satu perempuan lainnya. Kemudian contoh emergency strategi ialah situs sebelumnya belum sempurna. Akhirnya Mark dan temannya membuat jejaring sosial baru yang bernama The Facebook. Kemudian temannya membantu secara finansial, di mana The Facebook ini pada saat itu berfungsi sebagai meng-share informasi personal secara aman dan mereka berhasil mengoperasikan. Kemudian ada strategi realis itu di mana The Facebook sendiri berubah nama menjadi Facebook atas usulan Parker dan menjadikan jauh lebih luas lagi jejaring fungsinya. Setelah perjalanan panjang, Mark mengaplikasikan dan membuat situs tersebut yang berasal dari masalah, dan kini Facebook telah mencapai kejayaan dengan pengguna 2,7 miliar dan kantor dengan fasilitas yang bagus. Selanjutnya ialah mengenai materi visi dan misi. Visi itu ialah pernyataan yang ditulis dengan baik, secara efektif akan memberikan identitas organisasi dan memberikan jawaban untuk pertanyaan mendasar siapa kita. Selanjutnya, misi itu sendiri berarti ialah masa kini. Sebuah misi menguraikan alasan keberadaan organisasi dan menjelaskan peran apa yang dimainkan dalam masyarakat. Terkait ini, pernyataan misi yang ditulis dengan baik menangkap identitas organisasi dan membantu menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya, contoh tujuan dari perusahaan itu ialah target yang bersifat kuantitatif, dan pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Di sini saya akan mengambil contoh perusahaan dengan visi misinya. Yang pertama itu visi dari Gojek, ialah membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia guna memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kemudian misi dari perusahaan Gojek itu sendiri ialah sebagai jasa transportasi tercepat dan memberikan pelayanan yang prima dan solusi terbaik kepada pelanggan. Materi selanjutnya adalah mengenai strategi tingkat bisnis. Ada 4 strategi tingkat bisnis. Yang pertama ialah strategi kepemimpinan biaya. Strategi kepemimpinan biaya ialah sebuah perusahaan yang menggunakan strategi kepemimpinan biaya menawarkan produk atau layanan dengan kualitas fitur yang dapat diterima banyak pelanggan dengan harga yang rendah. Banyak perusahaan dengan strategi biaya rendah mengandalkan skala ekonomi untuk mencapai efisiensinya. Kemudian ada strategi diferensiasi, yaitu strategi dalam menawarkan produk atau jasa yang berbeda dengan pesaing lainnya. Kemudian ada kepemimpinan biaya terfokus, di mana perusahaan menggunakan 2 strategi gabungan antara kepemimpinan biaya dan diferensiasi, tetapi lebih memfokuskan kepada strategi diferensiasi. Kemudian ada diferensiasi terfokus. Diferensiasi yang terfokus lebih sempit ceruk pasarnya
agar strategi yang dipakai lebih efektif bagi perusahaan. Contoh-contoh dari strategi ini ialah pertama kepemimpinan biaya, yaitu maskapai Lion Air di mana mereka lebih mengedepankan promosi harga yang rendah dengan selalu menawarkan penawaran melalui iklan. Kemudian ada diferensiasi di mana Cimory mereka lebih mengedepankan kepada packing, variasi rasa yang berbeda dengan kebanyakan produk lainnya. Kemudian kepemimpinan biaya terfokus, perusahaan kecil seperti CV yang baru mulai akan merintis usahanya. Kemudian ada diferensiasi terfokus, di mana produk-produk dengan brand besar seperti Dior, Gucci, Chanel, di mana target pasarnya lebih kepada golongan yang ke atas. Materi selanjutnya ialah membuat langkah kompetitif. Yang pertama itu ada strategi being first movers, yaitu strategi yang dilakukan perusahaan terhadap produk atau layanan yang mendapatkan keuntungan secara kompetitif dengan menjadi sebagai yang pertama dalam memasarkan produk atau layanan. Kemudian ada strategi disruptive innovation, yaitu strategi dengan inovasi yang bisa membuat pasar baru atau menggantikan pasar lama dengan ide bisnis yang segar dan inovasi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian ada strategi blue ocean, yaitu adalah strategi yang menentang perusahaan untuk keluar dari samudra merah persaingan berdarah dengan cara menciptakan ruang pasar yang besar yang belum ada persaingan, sehingga kata kompetisi pun menjadi tidak relevan. Contoh dari langkah-langkah kompetitif ini ialah yang pertama itu perusahaan dengan strategi being first movers adalah perusahaan e-commerce di mana Divlacom, Intrabumi atau The Net adalah sebagai pelopor jual beli secara online. Kemudian jasa transportasi konvensional seperti ojek, angkot dan taksi yang mulai tergeser dengan kehadiran aplikasi ojek online, mobil online dan berbasis online lainnya. Kemudian produk kosmetik Wardah karena sebagai konsumen produk ini menjadi pelopor kosmetik berlabelkan halal karena target pasarnya yaitu utamanya wanita muslim, sehingga dengan itu banyak produk kosmetik serupa masuk seperti Emina, Zoya dan kosmetik. Materi selanjutnya ialah sasaran jangka panjang dan strategi umum. Apa sih sasaran jangka panjang? Sasaran jangka panjang adalah hasil yang diharapkan suatu organisasi dalam kurun waktu beberapa tahun. Kemudian strategi umum adalah rencana umum dan menyeluruh mengenai tentang tindakan-tindakan umum yang akan dilakukan perusahaan untuk mencapai sasaran jangka panjang dalam suatu lingkungan yang dinamik. Kemudian sasaran jangka panjang perusahaan itu meliputi yang pertama ada probabilitas, yang artinya semua perusahaan berjangka panjang bergantung pada tingkat laba yang layak. Kedua, produktivitas, yang artinya perusahaan yang meningkatkan hubungan masukan keluaran biasanya meningkatkan produksi. Yang ketiga, ada posisi bersaing. Perusahaan yang lebih besar biasanya menetapkan suatu sasaran yang menyangkut posisi bersaingnya. Yang keempat, ada pengembangan karyawan. Keputusan strategi sering mencantumkan sasaran pengembangan karyawan dalam rencana jangka panjang mereka. Dan yang kelima, ada perusahaan hubungan antara karyawan produktivitas terkait dengan loyalitas karyawan. Yang keenam, ada kepemimpinan teknologi. Banyak perusahaan merumuskan sasaran yang berkaitan dengan kepemimpinan teknologi. Yang tujuh, ada tanggung jawab sosial, di mana perusahaan menyadari tanggung jawab mereka kepada pelayanan, pelanggan, ataupun masyarakat. Sekian penyampaian materi saya terkait pembelajaran selama 1 semester ini dalam mata kuliah manajemen strategi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian telah menonton.